Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Martaha dan Firmana, NIM 192410103039, akan mempresentasikan hasil dari tugas latihan soal stack dan queue struktur data pada pertemuan minggu ke-9. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Jadi saya telah membuat fungsi yang sebelumnya sudah ada kelas stack dan kelas queue, dan juga saya juga menggunakan kelas linked list yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja pada soal nomor pertama, saya membuat fungsi dengan nama stack reverse. Fungsi ini pertama yaitu menginstansiasi kelas stack. Saya menginstan dengan nama stack1. Kemudian saya membuat perulangan for i in x. Jadi inputan dari fungsi ini saya beri parameter dari fungsi ini, saya beri nama x. Kemudian di string inputan string ini tadi di looping, dimasukkan atau di push. Saya menggunakan fungsi push, yang mana push ini terdapat inputan parameter item yang mana akan dimasukkan ke dalam instance stack1 ini tadi. Langsung saja saya demokan. Untuk penjelasannya, untuk push ini menggunakan insert at start pada fungsi linked list. Untuk penjelasannya untuk minggu sebelumnya sudah dijelaskan. Langsung saya demokan saja. Ya, jadi di sini ada metode show. Metode show ini pada kelas tag yang mana berfungsi atau mereturn transverse list. Jadi transverse list ini metode pada linked list yang mana berfungsi untuk menampilkan data. Untuk penjelasannya seperti pada minggu-minggu yang lalu, yaitu intinya berfungsi untuk menampilkan data. Jadi saya membuat print string sebelum. Jadi stack ini apabila memasukkan data yang paling awal dimasukkan akan berada di paling akhir dari stack ini, dari item. Jadi fungsi R itu di paling akhir sendiri. Setelah itu saya reverse. Ini saya membuat fungsi reverse, yang mana ini mereturn dengan fungsi reverse link yang sudah saya buat pada kelas linked list. Jadi fungsi reverse link ini pertama membuat fungsi endpoint yang mana diisi non, kemudian membuat variabel pointer yang diisi start node atau node awal, kemudian membuat variabel pref yang diisi non. Kemudian saya membuat while apabila pointer itu masih ada, maka saya membuat variabel ref yang mana diisi dengan pointer ref. Pointer ref ini adalah data setelahnya.
Jadi data setelah pointer ini dimasukkan ke dalam variabel ref, kemudian pointer.ref ini dimasukkan variabel pref yang mana sudah diisi non, kemudian pref diisi dengan pointer, setelah itu pointer diisi dengan ref yang mana diisi dengan variabel setelahnya, kemudian start node lagi diisi dengan pref yang berisi variabel yang sudah diisi dengan pointer ini tadi. Dan hasilnya seperti ini. Dan saya komen lagi. Selanjutnya yaitu palindrom. Jadi untuk fungsi palindrom saya bacakan soalnya dulu, yaitu buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk stack itu untuk inputannya seperti ini. Jadi inputan pertama itu apabila saya menginputkan Rifki, fungsi item R itu berada di paling akhir, dan apabila menggunakan Q itu fungsi R item R ini berada di paling awal. Jadi saya menggunakan prinsipnya itu untuk mengecek apakah R ini sama dengan Y. Kan apabila palindrom itu dicek, apabila R sama dengan Y, apabila sama maka akan dihapus. Saya langsung ke codingannya saja. Saya membuat instan bernama stack2 dan Q2, kemudian saya buat perulangan for I in Y, jadi Y ini adalah parameter. Kemudian saya masukkan item I, setiap item ini kepada dalam variabel stack2 dan Q2. Kemudian ini saya membuat variabel variabel tambahan yang mana first stack dan first queue. Yang mana first stack ini apabila inputannya adalah Rifki, first stack ini berisi Y untuk yang awal, dan first queue berisi dengan R. Karena apabila inputnya Rifki, maka akan langsung mereturn bukan palindrom. Saya ini memasukkan parameter dengan string kasur rusak, yang mana ini adalah seharusnya palindrom, karena apabila dibalik maka akan tetap sama. Apabila inputannya dari belakang maka akan tetap sama. Untuk pengecekannya itu di sini, first queue apakah sama dengan first stack. Apabila sama maka akan dihapus yang pertama itu tadi, dihapus sampai apabila habis maka akan mereturn palindrom. Maka langsung saya demokan saja. Oh, belum saya save. Jadi ini mereturn palindrom. Apabila saya masukkan Rifki, bukan palindrom. Untuk konsepnya seperti itu tadi, menggunakan bantuan stack dan queue. Kemudian yang nomor 3, implementasikan ADT stack menggunakan bantuan 2Q. Jadi saya telah membuat kelas dengan nama ADT stack, yang mana konstruktornya atau initnya berisi 2 instance queue.
yang saya beri nama first queue dan second queue. Kemudian untuk fungsi push ini apabila instans ADT stack ini memasukkan data atau string, maka akan dimasukkan ke dalam first queue. Untuk yang second queue digunakan pada pop ini. Untuk pop, jadi konsepnya pop di sini, saya memasukkan apabila ingin pop data atau menghapus data, datanya sebenarnya tidak dihapus dengan tidak sebenarnya dihapus, tetapi saya memindahkan data tersebut ke dalam second queue. Jadi saya pindahkan ke dalam second queue. Untuk show data ini kurang lebih sama, yaitu untuk menampilkan data. Saya langsung pada eksekusinya. Saya membuat instans dari ADT stack dengan nama ADT stack 1. Yang pertama saya push hello world. Jadi ini terdapat parameter data yang saya masukkan argumen hello world. Pertama dibuat perulangan for i in data. Data dimasukkan ke sini, dibuat looping. Jadi self first queue melakukan NQ. NQ ini memasukkan data. Jadi fungsi metode NQ ini terdapat parameter item yang mana self queue insert data at end. Jadi memasukkan data pada akhir. Kemudian seperti itu seterusnya sampai data itu habis. Langsung saja saya demokan saja sembari menjelaskan. Jadi data masuk, kemudian saya tampilkan menggunakan metode show all. Show all yang mana mereturn first queue dan show ini menampilkan data. Jadi saya membuat metode show dengan mereturn traverse list, yang mana traverse list ini seperti dijelaskan tadi, yaitu untuk menampilkan semua data. Kemudian data setelah di pop, jadi fungsi pop ini pada dasarnya yaitu memasukkan first queue, data di first queue itu ke dalam second queue. Jadi saya membuat while pengkondisian apabila self first queue, saya membuat variabel count queue, ya mana ini mengembalikan jumlah dari data yang ada dalam queue tersebut. Jadi saya membuat perulangan apabila di start not is none atau tidak ada data, maka akan mereturn 0. Apabila ada, saya ini membuat variabel bantuan dengan nama n yang berisi self queue start not, dan saya membuat variabel result sama dengan 0. Kemudian while in n is not none, apabila n tidak non berarti ada datanya, maka result akan +1 dan n akan digantikan dengan data setelahnya, atau ini dengan nref. Apabila sampai while ini false, sudah tidak masuk ke dalam ini, sudah datanya sudah habis, maka akan mereturn result atau jumlah data yang tertampung dalam variabel result tersebut.
ini result tersebut apabila tidak sama dengan 0, yang mana ini ada datanya, saya membuat variabel temporary dengan nama, maksud saya memasukkan data sel first queue, jadi saya membuat metode first queue ini data awal dari queue, yang mana ini mereturn self queue, dan first link ini itu mengembalikan data awal atau start node di sini. Kemudian self second queue, jadi saya memasukkan second queue ini di end queue dengan variabel time ini tadi. Jadi yang variabel berisi data awal, first queue data awal tersebut dimasukkan ke sini, kemudian first queue ini tadi di dequeue atau dihapus datanya. Kemudian seterusnya sampai data habis. Kemudian untuk show data, setelah di pop data maka akan habis. Kemudian saya tampilkan di show all. Show all ini menampilkan first queue. Karena first queue sudah tidak ada datanya, maka akan mereturn list has no element. Ini berasal dari ini. Statement is none menampilkan list has no element. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.